Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi pun semakin berkembang dengan diciptakannya alat baru yang terinspirasi oleh lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 6 Biomimikry TPB 41 akan membahas tentang thermal sight for military inspired by Viper Eye. Perkenalkan, nama saya Putih Celina Priyansa dengan NIM 1213592 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Adelia Tika Rahma dengan NIM 121350072 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Malika Rahayu dengan NIM 121350067 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Trizulinda dengan NIM 1213578 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya David Arjanda Rambarita dengan NIM 121420043 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Kaisya Azahra dengan NIM 121350074 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kabigani dengan NIM 1213373 Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Biomimikri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme, bahan, atau sistem yang dibuat oleh manusia dengan meniru desain organisme yang ada di alam. Pada topik kita hari ini, organisme yang ditiru adalah mata ular beludak atau lebih dikenal dengan viper. Ular beludak memiliki nama ilmiah Viperidae dengan famili Viperidae dan subfamili Viperinae atau disebut juga beludak sejati. Ular ini memiliki ukuran beragam. Jenis terkecil adalah bandotan gembung Schneider yang hanya berukuran 71 cm dan yang terbesar adalah bandotan Gabon yang berukuran sampai 2 meter. Sebagian besar ular beludak hidup di tanah atau terestrial, sedangkan beberapa jenis hidup di pohon. Ular ini tersebar luas di Eropa, Asia, dan Afrika, kecuali Madagaskar. Ular viper adalah salah satu ular berbisa yang memangsa korbannya dalam keadaan gelap sekalipun. Karena ular viper bisa melihat makhluk hidup dengan suhu yang hangat, lebih jelas, dan tidak terpengaruh dengan lingkungan. Cara penglihatan mata ular viper memiliki organ kecil berongga yang disebut organ lubang, yang dapat mendeteksi inframerah dari makhluk hidup yang lebih hangat dari sekitarnya. Radiasi inframerah terdeteksi di dalam organ rongga sebagai panas, sehingga membran yang sangat tipis di dalam organ rongga tersebut menghangat saat radiasi masuk melalui pembukaan pada kulit. Dari kelebihan penglihatan ular tersebut, dapat kita aplikasikan untuk kebutuhan teknologi kemiliteran, di mana diciptakannya skop atau teropong yang dapat menangkap gambar perbesaran objek yang biasa digunakan sebagai attachment dari suatu senjata yang kemudian digabungkan dengan sistem elektronik yang dapat menangkap cahaya radiasi inframerah di dalam skop tersebut. Sehingga apa yang dilihat melalui skop tersebut sama seperti apa yang dilihat ular. Hal tersebut tentunya guna mempermudah prajurit dalam situasi tempur yang sulit untuk melihat musuh. Seperti ketika medan tempur yang gelap dan bersuasana ekstrim. Contohnya, ketika manuver yang dilakukan di medan pegunungan yang berkabut, atau ketika suatu manuver yang dilakukan ketika malam hari. Dengan adanya skop thermal, maka para pengguna skop tersebut, yang dimana di sini ditujukan untuk para prajurit tempur, dapat mengetahui keberadaan musuh ketika membidik dengan skop thermal di suasana tempur yang sulit seperti yang tadi disebutkan. Hal ini demikian karena cahaya infrared dengan kapasitas rekaman cahaya dengan panjang gelombang cahaya spektrum 1000 sampai 5000 nanometer, yang dimana di sini adalah radiasi hangat tubuh manusia, dapat tertangkap di skop tersebut karena menggunakan sistem mata Viper, yang dimana dapat membantu prajurit untuk melihat dengan jelas di mana posisi manusia atau musuh yang tertangkap di skop tersebut. Dengan warnanya yang kontras dengan lingkungannya alias benda mati yang memiliki suhu dingin, sangat memungkinkan untuk para prajurit lebih mudah mengeksekusi lawan. Bagaimana cara kerja dari thermal sight ini? Semua benda memancarkan semacam radiasi inframerah, dan itu adalah salah satu cara perpindahan dari panas. Ketika seseorang memegang tangan di atas bara panas,
Bara tersebut akan memancarkan 1 ton radiasi inframerah, dan panasnya akan dipindahkan ke tangan tersebut. Selain itu, hanya sekitar setengah dari energi matahari dilepaskan dalam bentuk cahaya tampak. Sisanya adalah campuran dari ultraviolet dan cahaya inframerah. Semakin panas suatu objek, maka semakin banyak radiasi inframerah yang dihasilkan. Di dalam thermal scanner, ada banyak perangkat pengukur kecil yang menangkap radiasi inframerah. Perangkat tersebut adalah mikrobolometer, dan pada setiap piksel hanya terdapat 1. Dari sanalah mikrobolometer merekam suhu dan kemudian menetapkan piksel tersebut ke warna yang sesuai. Skop thermal sight ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Kelebihan dari skop thermal sight ini adalah mampu mendeteksi lawan dalam keadaan ekstrem sekalipun. Tubuh lawan akan terdeteksi dengan jelas dan cepat dengan skop thermal sight ini. Di sisi lain, terdapat kekurangan dari skop thermal sight ini, yaitu harga yang dipatok pada skop thermal sight ini cukup mahal, sehingga sulit untuk didapatkan.